Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmatcyber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang alternatif ChatGPT di Chromebook. Nah, sebelumnya sebenarnya aku sudah membahas di channel sebelah di Quizsearch. Jadi di sini tuh Chromebook tidak mendukung ya di Samsung Chromebook 4 spesifiknya, karena untuk Chromebook yang lain mungkin bisa. Tetapi di sini ketika kalian itu mau menggunakan ChatGPT di Google Play Store itu tidak bisa karena tidak tersedia, teman-teman. Nah, seperti ini ya. ChatGPT OpenAI is not available Google Play on this device ya. This device, teman-teman, artinya this device itu ya device yang saya miliki, belum tentu untuk Chromebook yang lainnya itu juga tidak bisa. Artinya apa? Kalau misalnya kalian mempunyai spesifikasi di Chromebook yang berbeda mungkin aja bisa. Tetapi di sini Samsung Chromebook 4 Celeron N4020 RAM 4GB di sini tidak tersedia. Nah, lalu alternatifnya apa? Oke, jadi di sini kita akan ngebahas alternatif ChatGPT yang kalian bisa gunakan di Chromebook, teman-teman. Walaupun sebenarnya kalian bisa akses menggunakan browser ya, tetapi kalau misalnya kalian pengen menggunakan aplikasi, di sini ada beberapa alternatif, teman-teman. Yang pertama adalah kalian bisa memakai yang namanya Blackbox AI. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian itu adalah seorang programmer sih, sebenarnya di sini Blackbox AI ini bisa membantu kalian. Nah, sebenarnya itu ya, karena Blackbox AI itu sebenarnya dia itu spesifiknya untuk pemrograman gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa digunakan yang lebih luas kayak ChatGPT seperti itu. Tetapi ini lebih apa ya namanya, lebih spesialis sebenarnya, teman-teman di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk mendukung kalian untuk melakukan coding secara cepat. Nah, tetapi walaupun demikian ya ini tidak bisa langsung ini ya, kalian langsung copy paste gitu ya, teman-teman, langsung nanti jadi gitu ya. Tentu kalian perlu customisasi dan itu mesti ada error-errornya juga, karena memang di sini kan dia memakai model yang sudah ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi berbagai macam source yang sudah dia miliki, tetapi memang dia itu lebih bagusnya adalah digunakan kalau kalian berada di dunia pemrograman. Itu jauh lebih baik ketimbang ChatGPT, teman-teman. Tapi kalau untuk secara umum ya memang ChatGPT adalah pilihan yang tepat. Jadi ini dia tampilannya, teman-teman. Tampilannya di Chromebook. Kalian bisa atur di sini ya. Ini defaultnya itu portrait, tapi kalian bisa resizable. Di sini tinggal allow aja, kalian bisa gedein. Nah, walaupun demikian di sini tampilannya tetap dia tampilan mobile, teman-teman. Jadi ya sudah. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang lain, kalian bisa ini dia tampilan landscape, teman-teman. Nah, seperti ini baru oke. Di sini kalian bisa mendapatkan tampilan yang lebih apa ya, sesuai dengan Chromebook ya, dengan tampilan landscape. Cuman ini udah mentok segini, tidak bisa di fullkan. Nah, di sini kita bisa, kalau di Chromebook di sini kita bisa menggunakan suara ya, tetapi di sini dia tidak bisa, dia itu menjawab dengan suara gitu ya. Di Blackbox AI beda kayak ChatGPT ya, ada di aplikasi yang pernah kita bahas di Quizsearch, teman-teman. Jadi di situ kalian bisa ngomong kayak ngomong sama orang gitu ya. What is it? A chatbot is a software application designed to stimulate human conversation, text, or voice interaction. Tuh, kalian bisa lihat. Aku tadi kan bilang what is it? Bingung sih sebenarnya tadi, teman-teman. Tadi bingung. Tapi di sini dia tadi nangkepnya adalah what is a chatbot. Nah, jadi dia itu ya mungkin karena aku tadi bilang what is it ya, what is it. Jadi itu langsung dia berpikir bahwa itu adalah chatbot yang dimaksud. Langsung dijawab ini, teman-teman, seperti ini dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi itu bisa menyesuaikan bahasa, teman-teman. Bayangkan jika itu bahasa yang lain gitu ya, misalnya katakanlah bahasa Jepang misalnya. Anata wa dare? 私は ChatGPT。OpenAI が開発した AI 言語モデルです。あなたの質問に答えたり、情報を提供したり、会話を楽しんだりするためにここにいます。どうぞ何でも聞いてください。 Kalian juga bisa melakukan podcast secara langsung
dan nanti dijawab oleh AI tersebut ya dengan suara gitu kan teman-teman. Kayak gitu. Itu menggunakan aplikasi ChatGPT. Sayang sekali di sini untuk Chromebook memang tidak bisa. Di sini untuk Chromebook yang saya miliki yaitu Samsung Chromebook 4. Nah, di Blackbox AI di sini kalian juga bisa menampilkan melampirkan teman-teman. Jadi misalnya kalian ada sampel gitu ya, kalian juga bisa masukkan untuk bisa lebih akurat gitu ya dia dalam membantu kalian. Ingat ya di sini ya. Di sini itu utamanya adalah untuk coding teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu berada di dunia itu gitu ya, teman-teman, ini sangat cocok untuk itu, bro. Nah, di sini aku akan coba untuk bahas yang lainnya di Blackbox AI, jadi di luar coding. Aku akan tunjukkan pada kalian, dia juga bisa sih sebenarnya. Oke. Oh ya, di sini belum tak aktifkan dictation-nya, jadi aku perlu aktifkan dulu teman-teman. Aktifkan dictation. Oke, kita aktifkan dictation-nya aktif, kita pilih language-nya, kita pilih bahasa Indonesia. Dia akan langsung download. Ternyata di sini ada yang mengejutkanku saat ini. Jadi untuk bahasa Indonesia ternyata dia sudah support offline teman-teman di Chromebook. Wow, ini cukup mengagumkan ya. Jadi kalian kalau misalnya pas nggak ada koneksi WiFi di sini, kalian juga bisa langsung speech to text. Oke, sudah selesai dan kita bisa langsung speech. Kenapa bumi itu bulat? Dan kita bisa langsung Oke, seperti ini aja. Tadi masih aktif suaranya. Nah, walaupun demikian dia juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, teman-teman. Cuman memang tidak seperti ChatGPT. Dia juga kadang masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, tetapi ketika kalian gunakan untuk pemrograman, misalnya di sini ya, buatkan saya pemrograman Python untuk menghitung kecepatan. Oke, sudah. Nah, oke, tulisannya di sini acak-acakan teman-teman. Jadi untuk Python kayak gini juga kita tulisnya Python kayak gini ya, menghitung kecepatan ini kayak gini. Tetapi di sini Blackbox AI ya dengan spesialisnya di sini gitu ya teman-teman, dia bisa langsung mengetahui ini. Here is a Python program to calculate speed. Nah di sini ya teman-teman ya, jadi dia menggunakan Python ya, bahasa pemrograman Python. Oke, di sini juga ada penjelasan dan lain sebagainya. Hal ini berbeda banget dengan ChatGPT teman-teman. Jadi ini memang spesialis di situ. Kalau misalnya kalian menggunakan Chromebook ini untuk pemrograman, saya rasa ini dapat mendukung kalian gitu ya teman-teman ya. Karena kita juga pernah bahas sebelumnya di sini ada Chromebook itu bisa digunakan untuk pemrograman. Selain pemrograman juga dia bisa digunakan untuk berbagai macam hal berkenaan dengan manajemen website dan yang berkaitan dengan web hosting. Dia melalui browser juga dia sangat support bisa. Oke, jadi ini kira-kira seperti inilah Blackbox AI. Oh ya, di sini aku belum login ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu pengen mendapatkan ini ya teman-teman ya, history dan lain sebagainya, kalian bisa login teman-teman. Seperti itu bro. Oke, di sini kalian bisa login menggunakan akun Google. Tapi di sini saya sarankan kalian menggunakan akun Google yang tidak primer teman-teman. Seperti biasa kayak gitu teman-teman. Oke. Oh ya, BTW di sini ada VS Code extension juga teman-teman yang bisa kalian manfaatkan. Nah, di sini kalau kalian pakai VS Code di sini Blackbox AI bisa diintegrasikan di situ, bro. Seperti itu. Oh ya, di sini kalian juga bisa melakukan pencarian secara spesifik ya untuk bahasa pemrogramannya. Kalian tinggal klik pada bagian ini. Nah, ini dia ikon yang ada di sini. Klik di sini ada banyak sekali ya, Discover Agent. Di sini ada React.js, ada Builder, ada JavaScript, ada Android, Flutter, Next.js, Angular, Swift, MongoDB, terus ada Xcode dan lain sebagainya di sini. Termasuk Docker dan lain sebagainya. Di sini kalau misalnya kalian pengen lebih spesifik di situ gitu ya teman-teman. Kayak gitu sehingga nantinya si AI ini akan lebih cepat ya dan akurat gitu ya teman-teman. Seperti itu ketika kalian lebih spesifikkan. Nah, itu adalah Blackbox AI. Nah, sekarang di sini kita akan kasih rekomendasi yang kedua teman-teman. Oke, yang kedua ini adalah malah dari Microsoft teman-teman ya. Dari Microsoft. Kita tahu bahwa Microsoft juga punya yang namanya Copilot. Oke, ini dia. Jadi sebenarnya Copilot sendiri pun juga dia engine-nya ada ChatGPT juga ya sebenarnya teman-teman. Di sini kalian bisa install di Samsung Chromebook 4 ini. Alright. Walaupun demikian, di sini aku malah ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok malah Copilot dari Microsoft itu bisa, sedangkan Gemini
Jadi ini generative chat dari Google, dia malah tidak bisa digunakan di Samsung Chromebook 4 ini ya, this device. Aneh. Oke, kita akan langsung bahas di sini teman-teman ya. Dan ini adalah utama teman-teman ya. Jadi kalau tadi itu lebih ke pemrograman gitu ya, tapi di sini untuk Copilot itu dia lebih umum, jadi kayak ChatGPT persis. Nah, di sini yang membuatku tercengang gitu ya, yang membuatku takjub adalah dia support ketika kayak yang kita bahas di Quizards. Jadi kayak kita pakai voice chat ya teman-teman ya, voice chat di ChatGPT gitu ya. Jadi sama persis. Misalnya di sini kita pengen tanya nih, kita aktifkan di sini, kita pengen kayak podcast gitu ya, podcast dengan robot AI, kita bisa langsung klik aja di sini seperti ini. Misalnya di sini, kenapa bumi itu bulat? Oke, dia akan langsung menjawabnya, bro. Bulat Karina dua faktor utama, masa dan gravity. Ketika bumi terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gravitasi minerik materi kepusat menyebabkan materi tersebut menggumpal dan membentuk. Gravitasi bekerja dengan minerik semua benda ke arah pusat. Karina. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini kayak kita itu kan mengetikkan ya. Kita ngetikkan teks dan itu dijawab dalam bentuk ini. Dia akan mencari dari berbagai macam sumber. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada beberapa sumbernya dari Detik, Kompas dan lain sebagainya. Ini kayak citasinya teman-teman. Tetapi dia itu kayak langsung dibuat text to voice gitu ya teman-teman ya. Jadi secara real time langsung gitu ya teman-teman, seperti ketika kalian itu ngomong gitu ya dengan ini. Sehingga seakan-akan itu kalian ngomong sama orang gitu ya di sini. Kalau misalnya kalian jadikan sebuah podcast di sini ya bisa gitu ya, ketika kalian pengen ngomong-ngomong tentang sesuatu gitu ya teman-teman. Di sini kayak gitu ya, seperti itulah. Cuman memang kalau di ChatGPT kemarin yang ada di Quizlet kita bahas gitu, dia tidak memperlihatkan ininya teman-teman ya. Jadi di belakang layarnya gitu ya, jelas dia sudah ngomong aja kayak gitu teman-teman. Anatawa-dare? Nah, walaupun kita juga bisa lihat di atasnya gitu ya, tetapi untuk yang di Copilot ini dia kelihatan banget kayak dia itu kan baca kayak gini. Jadi tidak ada animasi di sini tuh kayak ngomong kayak gitu di sini. Nah, gitu sih teman-teman ya. Jadi itu adalah Copilot. Nah, dia memang bisa tampilan landscape teman-teman. Tapi di sini memang dia maksimalnya kayak gini dan dia tidak bisa di Nah, ketika kita full screen kan kayak gini tuh dia tampilannya kayak gini nih, portrait. Jadi dia kayak black box yang tadi, black box AI. Ini bisa full kayak gini. Cuman di sini aku sarankan kalian pakai yang landscape aja. Jadi biar ini bisa kayak gini nih, teman-teman. Seperti ini. Cuman memang lebih bagusnya sih tampilan portrait ya, teman-teman ya, portrait, karena di sini kalau tampilannya itu lebih padat gitu ya. Kalau tampilan portrait tuh kayak gini. Ini lebih padat ketimbang yang landscape kayak gitu. Nah, ini tuh jadi seperti ini nih untuk landscape. Cuman ya sama aja, dia bisa portrait dan landscape. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dua yang cukup menarik perhatianku teman-teman. Jadi dua itu ya teman-teman, Black Box AI dan Copilot di Samsung Chromebook 4 ini yang kalian bisa manfaatkan untuk chat generatif seperti itu selain ChatGPT. Walaupun kalian juga bisa memakai ChatGPT di browser. Tetapi di sini tentu kalian tidak bisa memakai ChatGPT yang ada di Google Play Store. Apalagi juga kalian juga tidak bisa menggunakan Gemini secara aplikasi ya teman-teman ya. Karena Gemini itu dia bisa kita pakai di sini ya di browser. Kalau di browser itu semua bisa teman-teman. Jadi di sini ya kalian bisa lihat untuk menggunakan browser chat dengan Gemini. Di sini kita bisa pakai ini add Gemini. Tinggal kita langsung masukkan pertanyaan misalnya di sini, lagi-lagi kenapa bumi itu bulat. Oke, jadi langsung disambut. Di sini kita juga bisa menambahkan ekstensi. Ya, ini dari Google ya, teman-teman ya. Agak lebih cepat di browser kalian. Jadi, oke. Seperti inilah teman-teman. Jadi dia bisa langsung menjawabnya. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi untuk aplikasi memang untuk Gemini dan ChatGPT tidak ada. Oke, ya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita pakai ChatGPT di browser, oke. Jadi ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya itu bisa kalian gunakan di browser. Tetapi spesiali kalau kalian itu menggunakan aplikasi di Android yang ada di Samsung Chromebook 4 ini tadi ya, Black Box AI dan
Copilot. Oke, jadi itu untuk itu adalah untuk pembahasan kita di pagi hari ini teman-teman. Jadi udah lama kali nggak upload di channel ini, jadi itu buat tambah-tambahan kalian. Nah, sebenarnya aku udah lama sekali teman-teman aku pengen bahas ini, tetapi aku masih memperhitungkan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sebagai seorang publisher, gimana perasaan kalian ketika di sini ada yang seperti ini ya? Jadi gampang, jadi user mungkin dia akan udah kebanyakan kayak gini ya, dia bisa langsung tanya gitu ya dan mendapatkan jawaban. Kalau dulu kan dia user itu biasanya langsung ke Google Search dulu atau ke pencarian lainnya, dia tanya langsung ada website atau blog kita gitu ya, nanti nampil di situ. Nah, tetapi di sini ada kayak gini, dan tentu kalau misalnya kita pikirkan ini untuk LLM yang kayak gini teman-teman ya. Nah, chat generatif kayak gini dia kan mesti kan dapat dari berbagai macam sumber seperti itu teman-teman. Nah, cuman kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, wah itu ya kalau seperti itu oke lah, kita mending manfaatkan aja yang udah ada kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang itu perkembangan ya, salah satu perkembangan, dan ya kita tidak bisa apa-apa gitu ya teman-teman ya selain kita memanfaatkan saja yang ada gitu ya. Kalau saya kayak gitu, jadi kita bisa mengembangkan yang lebih gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu masih kita nulis blog dan lain sebagainya, jadi apa yang kita pahami di sini kita bisa memanfaatkan ini untuk misalnya ya untuk scheduling gitu ya, atau untuk mencarikan ide topik gitu yang nanti bisa kita kembangkan. Nah, seperti itu sih teman-teman ya. Walaupun sebenarnya untuk masalah ide dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih asik itu ketika kita itu mencari sendiri ya. Jadi seperti ketika kita membuat konten kayak konten di blog ataupun konten-konten YouTube atau konten lainnya gitu ya teman-teman ya. Ketika kita mendapat inspirasi ya dari sekitar kayak gitu, itu kayak ada memorable sendiri gitu ya teman-teman ya. Tetapi dengan dengan chat generatif kayak gini ya, dia bisa menjadi lebih nge-boost ya, lebih cepat gitu ya teman-teman, atau bisa dibilang menambah library kita ya, menambah library. Jadi kalau misalnya kita itu butuh waktu beberapa hari misalnya kayak gitu ya untuk mendapatkan ide gitu ya, ide pembahasan kayak gitu. Nah, di sini bisa, walaupun di sini bisa langsung dia mendapatkan jawaban, tentu akan lebih enak ketika kita itu menggunakan versi kita sendiri gitu ya teman. Itu sih seperti itu teman. Oke, jadi ini tuh hanya untuk membantu aja, sebatas itu sih sebenarnya, itu dari pemikiranku ya teman. Oke, kira-kira seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.